Bismillahirrahmanirrahim. Anak itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan disia-siakan. Nikmat yang sangat besar. Kita memiliki dalil yang cukup banyak berhubungan dengan masalah ini. Kalau sebelum masuk ke dalil naqli dari Al-Quran Al-Karim, saya ingin memberikan gambaran rasional atau dalil akli, bukan mendahulukan akli dari naqli, tapi kita hanya coba ingin menyentuh sisi yang ada di masyarakat. Mungkin Anda tidak asing pernah menemui orang yang tidak memiliki anak. Bagaimana mereka melakukan upaya-upaya yang sangat banyak agar supaya bisa dikaruniai atau mendapatkan satu anak. Saya tahu orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ini. Subhanallah, saya terus mengatakan alhamdulillah kalau melihat dan mengenang kembali kisah mereka. Lebih dari 10 tahun berumah tangga, tidak memiliki anak. Dan mereka berusaha ya, dengan segala cara untuk bisa mendapatkan anak. Ada orang saya tahu sampai beberapa kali bayi tabung tapi gagal. Sampai umur mereka sudah tua, tetap juga belum punya anak. Sehingga akhirnya terpaksa memelihara ponakan atau anak yatim atau titipan orang. Juga ada orang yang masih muda, tapi subhanallah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian tahun menikah, juga belum punya anak. Sampai ada bahasa dari mereka, dari sang suami mengatakan, saya pernah masuk rumah sakit Ustaz, dan saking stresnya, saya sampai pernah memukul perawat karena saya dianggap tidak subur. Dan pada saat itu akan diadakan pengetesan proses tertentu di tubuhnya gitu. Tapi itu membuat dia sangat terganggu dan sampai luar biasa. Saya melihat bolak-balik beliau umrah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, belum dikasih. Ini contoh di dalam masyarakat ya. Saya juga pernah tahu ada teman saya, dokter beliau, dan orangnya sangat cerdas, orangnya tampan, sehat dia suami istri, tapi subhanallah 10 tahun berumah tangga nggak dikarunia anak. Belum dikarunia anak. Namun, dia karena terus beristihad, berusaha, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala di kota Madinah waktu itu Allah berikan dia di tahun ke-11 dapat anak kembar. Dan bagaimana bahagianya dia. Kenapa saya datangkan contoh ini teman-teman sekalian? Karena banyak orang dia menganggap anaknya bukan nikmat tapi malah musuh. Karena terlalu mudahnya dia mendapatkan anak. Subhanallah, setelah nifas melahirkan anak pertama, hamil lagi. Setelah nifas, hamil lagi. Sehingga bagi dia anak itu bukan sebuah nikmat. Mirip dengan makanan pada saat Anda setiap pengen makan selalu ada, Anda akan merasa kecil nikmat itu. Dan orang yang merasakan nikmat itu justru kalau orang yang lagi lapar, butuh makan, dan akhirnya dia mendapatkan makanan walaupun cuma nasi sama sambal saja mungkin dia sangat puas gitu. Ya. Yang benar diajarkan oleh agama kita adalah nikmat berlimpah pun agar bisa bertambah, la in syakartum la azidannakum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kalian bersyukur saya akan tambah. Dan dalam Islam kita dianjurkan teman-teman sekalian untuk tamak dengan rahmat Allah. Jadi Anda berdoa agar kesehatan Anda dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik daripada Anda sudah sakit minta disembuhkan. Walaupun boleh. Tamak terhadap rahmat Allah boleh. Kita disuruh berdoa khaufan wa tama'a. Diikuti dengan rasa takut dan tamak dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta bukan cuma sekedar masuk surga. Nabi SAW motivasi kalau kalian minta surga, mintalah firdaus. Ya. Surga yang terbaik. Walaupun mungkin amal kita tidak cukup untuk itu. Kita boleh tamak dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dalil-dalil yang menjelaskan tentang masalah anak adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup banyak tentunya. Disebutkan dalam surah Asy-Syura, teman-teman bisa buka aplikasi Al-Quran di handphonenya kalau memungkinkan tentunya. Surah Asy-Syura nomor 42 ayat 49 sampai ayat 50.
Sekali lagi Asy-Syura surah nomor 42 ayat 49 sampai 50. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Itu ayat 49. Artinya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Ayat 50-nya perhatikan, au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Atau dia menganugerahkan kedua jenis, laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi kalau ada orang yang cuma punya anak laki-laki semuanya, nikmat yang besar. Karena itu Allah berikan kepada dia. Atau Allah berikan dia anak perempuan semuanya, juga nikmat yang besar. Ada juga orang yang kata Allah SWT, Allah berikan laki-laki dan perempuan. Sehingga apa yang menjadi poin tanda kutip yang dianggap kurang oleh orang yang hanya punya anak laki-laki, dia berharap punya anak perempuan, atau cuma anak perempuan dia berharap punya anak laki-laki, sudah terpenuhi untuk dia. Itu yang Allah katakan. Atau dia menganugerahkan anak laki-laki dan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Ini puncak nikmat daripada mendapat anak, gitu kan. Karena dua jenis ini ada dan ternisbatkan kepada dia sebagai ayah dan ibu. Dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Jadi potongan ayat di sini, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki, ya, ini tanda bahwasanya orang yang dikarunia anak tadi justru mendapatkan nikmat. Karena kalau mandul tidak bisa punya anak, maka dia akan merasa menderita dengan itu. Ya. Itu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan. Para nabi-nabi dan rasul pun dikarunia anak sebagai nikmat. Anda bisa membuka surah Ar-Ra'd, surah nomor 13, ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Wa ma kana lirasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idnillahi likulli ajalin kitab. Dan sungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, hai Muhammad. Dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan, anak-anak. Dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu ayat atau mukjizat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab yang sudah ditentukan. Tapi saksi bahasan kita tentang masalah nabi-nabi dan rasul juga dikarunia, ya, anak yang merupakan nikmat. Jadi anak-anak itu bukan musuh, teman-teman sekalian. Mereka adalah justru aset amal jariah kita.